Ya, sekalian, ya sekalian kita bersyukur untuk malam ini kita sama-sama dengan sekalian yang ada di Hong Kong, kita bisa sama-sama untuk bersekutu bersama melihat dunia semakin lama, khususnya di dalam kesempatan-kesempatan ini kita melihat dunia semakin lama mengalami gangguan yang begitu besar. Sehingga kalau kita melihat setiap negara mengalami disruption dan setiap negara mengalami gangguan, mengalami kekacauan, khususnya pada saat kita melihat dari 2 tahun, 3 tahun terakhir, kita melihat kekacauan di mana-mana dan kita melihat bagaimana gangguan ada di mana-mana, dan itu yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat membuat kita tidak nyaman, khususnya menjalani perjalanan hidup kita. Baik melalui COVID-19 maupun juga kita melihat politik yang terjadi baik China dengan Hong Kong, dengan Taiwan, dengan Macau, bahkan kita melihat dengan Amerika, kita melihat kehidupan dunia dengan segala disruption yang ada membuat akan kehidupan kita semakin lama semakin tidak aman, tidak nyaman. Ditinggal dimanapun, kita tetap mengalami akan disruption ini. Nah, sudah waktu kita melihat disruption terjadi dalam hidup kita, maka pertanyaannya bagaimana kita seharusnya sebagai orang percaya, khususnya di dalam kita beribadah, di dalam kita bergereja, di dalam kita membangun sebuah persekutuan, dan kita bagaimana saling mensupport satu dengan yang lain di dalam setiap hari-hari kita. Saudara, kalau kita melihat istilah disruption itu sudah menjadi satu vocabulary yang dibicarakan di tahun 90-an. Jadi kalau kita melihat di tahun 90-an ada dua tokoh bukan tokoh politik, lebih tepatnya dia adalah pengajar atau dia adalah seorang dosen yang cukup memiliki akan satu hal di mana membaca masa depan, tetapi dengan interpretasi sendiri, dengan riset sendiri, dan juga dengan apa yang namanya satu studi sendiri. Nah, kita melihat ada dua orang yang bicara tentang disruption di tahun 90-an. Contohnya adalah seorang dari Stanford, namanya adalah Francis Fukuyama. Kita melihat seorang bernama Francis Fukuyama, waktu dia bicara tentang disruption, dia bicara di dalam satu nada yang negatif. Kenapa, saudara? Karena di dalam pandangan Francis Fukuyama, dia mengatakan bahwa disruption itu adalah jelas sebuah gangguan, jelas adalah sebuah kekacauan, di mana masyarakat dikondisikan, khususnya bagaimana mereka dikondisikan untuk mengalami pembaruan, dikondisikan untuk mengalami new normal experience, tetapi new normal experience itu justru menghadirkan krisis moral, justru menghadirkan krisis sosial, bahkan juga membawa akan krisis di dalam bagaimana society untuk dapat memiliki sebuah kenormalan di dalam diri mereka sendiri. Jadi, new normal experience menurut Francis Fukuyama justru adalah sesuatu yang memberikan dampak pembaruan, yang mengalami satu hal new normal experience, tapi justru dampaknya akan membawa sebuah krisis moral, krisis sosial, dan sebagainya. Maka Fukuyama mengatakan bahwa salah satu yang paling harus di sama-sama pikirkan adalah bagaimana modal sosial itu harus dibereskan, dan modal sosial di situ adalah keluarga. Jadi dia pakai istilah namanya social capital, di mana social capital itu adalah satu modal sosial yang harus semua orang dimanapun concern, khususnya di dalam mengalami pengkondisian itu, khususnya mengalami satu hal dipaksa untuk menghidupi new normal experience itu, tetapi yang harus dijaga adalah social capital, yaitu adalah keluarga. Kenapa? Karena jika keluarga tidak dipersiapkan atau tidak dibangun relasinya atau tidak diberikan akan satu fondasi yang kuat, maka di dalam pembaruan yang terjadi atau new normal experience yang terjadi di dalam sebuah disruption, itu justru yang paling menyakitkan itu adalah di saat keluarga misalnya terpisah-pisah, akhirnya keluarga tidak punya keharmonisan, dan keluarga mengalami akan satu hal mungkin secara emosional tidak stabil, dan sebagainya dan sebagainya. Maka Fukuyama memberikan contoh, misalnya di dalam era pandemik kita melihat bagaimana kehidupan sosial manusia itu mengalami goncangan yang luar biasa.
belum lagi dengan perceraian, belum lagi dengan suicide, ya, bunuh diri, belum lagi juga dengan hamil di luar nikah, lalu juga dengan orang-orang yang sangat stres, depression, karena keadaan-keadaan yang dikondisikan untuk menghidupi sebuah new normal experience, tapi justru di dalam kehidupan mereka bukan semakin lama semakin diuntungkan, tetapi justru mereka mengalami krisis. Nah, ini adalah respon dari satu orang dari Stanford, namanya Francis Fukuyama. Dia bikin satu buku yaitu The Great Disruption. Itu tahun 99 dia bikin akan buku itu. Nah, saudara, tetapi juga ada satu respon yang sedikit berbeda. Kalau Francis Fukuyama membacanya sebagai sesuatu yang bersifat negatif, justru kita melihat yang terjadi yaitu ada satu orang namanya Clayton Christensen, di mana Clayton Christensen dia adalah dosen dari Harvard, ya, dan dia memandang disruption di dalam satu sisi yang berbeda, yaitu adalah dia menganggap bahwa justru waktu ada disruption, maka disruption justru adalah sesuatu yang mengajak kita untuk memahami bahwa adanya disruption membuat kita memikirkan apa yang namanya, istilah dia adalah disruptive innovation. Jadi, jangan kita hanya terjebak dengan krisis itu, lalu akhirnya kita dikondisikan, kita takut dan sebagainya, tapi kita tidak melihat ke depan ada inovasi-inovasi yang ditawarkan demi sebuah kemajuan umat manusia. Misalnya industri, bisnis, ekonomik dengan teknologi. Dan kita melihat misalnya melalui era pandemik ini, kita melihat orang-orang yang berkecimpung di dalam industri. Mereka mau tidak mau harus online. Dan akhirnya mereka untuk bisa memiliki akan usaha yang terus berjalan di era pandemik ini, maka online industry mesti menjadi sesuatu yang terjadi. Maka akhirnya kita melihat hari ini banyak ibu-ibu jualan di online, saudara. Banyak mereka jualan di Tokopedia, mereka jualan di Shopee, dan mereka jualan di situ karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi untuk berperang dengan orang-orang yang menjalankan bisnis secara online. Jadi mereka sudah punya toko offline, tapi toko offline mereka tidak bisa menjadi satu usaha yang maksimal. Kenapa? Karena orang sudah tidak mau keluar, apalagi di dalam era pandemik dan sebagainya. Maka mau tidak mau kita melihat online menjadi sebuah inovasi. Itulah kenapa sampai hari ini kita melihat di Indonesia, apalagi sekarang posisi saya lagi di Jakarta, saudara, kita melihat industri online menjadi satu industri yang sangat-sangat heboh luar biasa, sehingga akhirnya kita melihat supermarket contohnya. Kita melihat Giant, itu adalah supermarket yang cukup besar di Indonesia. Tapi kita sekarang melihat supermarket Giant sudah hampir punah. 1 Juli nanti akan punah secara total. Jadi akhirnya kita melihat satu supermarket akan hilang dari peredaran khususnya secara offline. Dan kita melihat semua akan digantikan untuk bagaimana masuk di dalam area yang berbeda. Dan kita melihat itu contoh. Misalnya juga kita melihat sekarang kita melihat para ibu-ibu mereka beli sayur, mereka sudah tidak lagi ke pasar, kecuali ada yang beberapa yang masih ke pasar. Tapi kita melihat mayoritas mereka sekarang kalau beli sayur dan sebagainya, mereka belinya adalah by online. Dan saudara, itu juga terjadi khususnya di dalam kita hari ini, khususnya kalau kita cari makan, kita mau beli akan sesuatu, seringkali kita sudah tidak lagi dengan kita pergi ke tempat yang kita tuju, karena kita satu sisi kita peduli dengan faktor kesehatan, tapi satu sisi yang lain kita juga melihat efisiensi dan sebagainya. Nah, saudara, maka akhirnya online dibentrokkan dengan offline, dan kita melihat hari ini offline mengalami akan satu goncangan yang luar biasa, mengalami disruption, mereka mengalami gangguan, mereka mengalami kekacauan, dan akhirnya kita melihat itulah yang terjadi. Khususnya kita melihat hari ini orang-orang di warung, ya saya sempat satu kali mau beli minuman di warung, saudara, karena saya tahu itu sudah jam 11 malam. Jam 11 malam saya harus beli minuman, saya mesti beli Aqua waktu itu, karena di rumah tidak ada Aqua. Maka akhirnya bagaimana caranya? Saya sudah tidak bisa lagi beli secara online karena sudah tutup semua, apalagi di Jakarta
toko kelontong khususnya seperti Indomaret dan sebagainya, mereka dikasih jam. Dulu bisa ada yang 24 jam, tapi sekarang tidak ada. Nah, saudara, maka mau nggak mau saya pergi ke warung. Dan kadang di situ sempat satu kali saya tanya, Pak, gimana Pak, Bapak usaha warung? Bagaimana Bapak khususnya di dalam survive, di dalam usaha secara offline seperti ini? Mereka semua mengeluhkan. Mereka semua mengeluhkan akan setiap apa yang menjadi satu hal pasar mereka. Pasar mereka sudah kalah. Pasar mereka sudah sangat kecil. Dan sudah kecil ditambahi dengan apa yang namanya disruption ini. Mereka mengatakan bahwa kami hanya bisa untuk menikmati itu hanya sekedar hidup saja. Kami tidak dapat untung apa-apa. Kalaupun untung kecil sekali cuma berapa ribu atau puluhan ribu saja. Tidak sampai 100 ribu. Dan itu yang menjadi salah satu sharing yang saya dengar dan sebagainya. Nah, saudara, Clayton Christensen dia mengatakan bahwa mau tidak mau, disruption harus membuat kita berpikir positif, yaitu adalah mari kita ikuti inovasinya. Di saat banyak inovasi muncul, kita kalau tidak mau ikut inovasi tersebut, kita akan ketinggalan dan kita akan mengalami sebuah disruption dan akhirnya kita nggak siap, maka kita akan mengalami kegoncangan dan kita seperti yang dikatakan oleh Francis Fukuyama, yaitu apa? Kita akan mengalami krisis. Nah, saudara, maka kalau kita melihat Clayton Christensen, dia peduli dengan inovasi, tapi dia pun tahu bahwa problem terbesar adalah karakter manusia. Dia mengatakan bahwa di satu sisi inovasi itu menjadi sesuatu yang positif yang semua harus kejar, tetapi karakter manusia itu yang dipertanyakan. Kenapa? Karena karakter manusia banyak yang mengalami apa yang namanya satu hal di mana mereka kurang siap, atau mereka kurang pede, atau mereka kurang percaya, dan sebagainya. Sehingga kehidupan inovasi yang sebenarnya cukup memudahkan, tetapi justru membuka ruang bagi mereka untuk hancur dan sebagainya. Nah, saudara, kenapa saya memulai akan statement-statement ini, khususnya memulai akan satu pergumulan disruption, ya saudara? Karena saya hari ini juga mau bicara tentang bagaimana gereja menghadapi disruption. Bagaimana gereja hari ini, masa depan gereja, khususnya di era pandemik maupun di era disruption ini, kita melihat bagaimana gereja, di satu sisi kita juga melihat gereja melihat krisis. Gereja melihat bagaimana orang-orang, khususnya hamba Tuhan, kita melihat bagaimana persekutuan gereja maupun juga di dalam sebuah kehidupan anak-anak Tuhan, kita melihat mereka di satu sisi mengalami krisis. Tapi satu sisi yang lain kita juga melihat masa depan gereja itu mulai muncul di dalam inovasi yang hari ini kita mungkin juga adopsi, saudara. Yaitu adalah secara teknologi. Akhirnya gereja mulai mengadopsi teknologi. Gereja yang mungkin sudah banyak ketinggalan, tidak mengikuti teknologi, akhirnya dipaksa mau tidak mau untuk gereja mengikuti sebuah virtual technology. Dan kita juga melihat masa depan gereja di era pandemik juga ditentukan dengan bagaimana memuridkan, akan melakukan sebuah kelas pembinaan. Semua itu akhirnya menjadi sesuatu yang virtually. Akhirnya menjadi virtual discipleship atau menjadi virtual theological education dan sebagainya. Dan kita melihat ini perubahan yang akhirnya kita melihat gereja mau tidak mau harus mengikuti inovasi tersebut. Ketiga, kita juga melihat bagaimana masa depan gereja di era pandemik mulai mengalami perubahan. Misalnya dulu kalau persembahan diberikan adalah melalui kantong, ya kan? Tapi sekarang kita juga melihat sekarang budaya dari masa depan gereja dibawa di dalam cashless offering, yaitu adalah dengan melalui barcode atau juga melalui akan setiap kalau di China itu WeChat Pay, Alipay dan sebagainya, akhirnya memberikan persembahan melalui cashless offering. Belum lagi worship, belum lagi ibadah, di mana ibadah akhirnya juga dijalankan dengan apa yang namanya virtual worship atau online worship. Dan akhirnya kita juga melihat itu yang mau tidak mau akhirnya gereja mulai live streaming dan gereja kehilangan sebuah kehidupan fisik di dalam ibadah.
Belum lagi kita melihat new normal prosedur yang ada di dalam gereja yang kalaupun diadakan fisik, tapi dengan adanya new normal experience, yaitu new normal prosedur dan sebagainya, gereja pun akhirnya menjadi gereja yang tidak bisa maksimal. Kenapa? Misalnya waktu ada jemaat masuk, waktu saudara tembak pakai alat itu ya, alat-alat untuk tes berapa suhunya ya. Waktu saudara tes, yang boleh masuk adalah yang 35, 36 gitu ya. Tapi waktu 37, maka saudara sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang pelayan Tuhan, meskipun ada orang yang mau datang ke gereja dengan satu passion, dengan satu hasrat dan sebagainya, mau tidak mau, new normal experience bagi saudara untuk apa? Mengusir orang dari gereja. Saudara, orang mau datang gereja tapi akhirnya karena 37 derajat suhu badannya, akhirnya kita mengatakan dengan berat hati untuk apa? Jangan masuk ke gereja. Kenapa? Karena engkau bisa menularkan virus kepada orang lain dan sebagainya. Saudara, gereja tidak pernah mengusir. Tapi justru akhirnya mau tidak mau kita melihat karena new normal prosedur ini, akhirnya gereja menjadi satu tempat di mana akhirnya kita melakukan hal yang tidak pernah kita lakukan, yaitu mengusir orang. Karena gereja itu tempat semua orang masuk, tempat di mana semua orang, apapun backgroundnya, apapun rasnya, mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi akhirnya ada new normal prosedur, di mana akhirnya kita mau tidak mau harus untuk mengutamakan tersebut. Belum lagi kita melihat gedung gereja yang akhirnya jadi tidak efisien. Misalnya yang bisa 100 orang, akhirnya kita hanya bisa masukkan 50 orang misalnya. Nah, saudara, ini adalah sesuatu masa depan gereja sementara ini di era pandemik, di mana kita melihat fenomena-fenomena yang ada. Nah, waktu kita melihat hal seperti ini, mau tidak mau, saudara, kita harus sama-sama mencari satu keyakinan. Apakah gereja akan selalu berada di dalam posisi seperti ini selama-lamanya? Apakah gereja masa depannya adalah memang secara virtually kita akhirnya melihat bagaimana gereja akan menjadi seperti ini, sehingga tidak ada touching, tidak ada kontak, dan semuanya hanyalah bersifat virtual dan sebagainya, sehingga akhirnya gereja menjadi piksel-piksel saja. Nah, saudara, saya sangat tertarik dengan statement dari seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Daniel Lukas Lukito dari Saat, saudara, di mana dia mengatakan satu statement yang membuat saya sangat setuju dengan apa yang dia katakan, yaitu apa? Yaitu seringkali kita menilai era disruption, kita menilai dengan bagaimana gereja di masa depan di era pandemik dan sebagainya. Seringkali kita menilai itu dari perspektif survival point. Jadi kalau di saat disruption terjadi, era pandemik terjadi, akhirnya kita sama-sama serius memikirkan how to survive. Misalnya bagaimana PRI Hong Kong bisa survive, bagaimana Gereja Reform Injili Indonesia bisa survive di dalam pandemik, di dalam disruption, dan juga di dalam segala apa yang terjadi khususnya di dalam dewasa ini. Nah, saudara, kita melihat banyak gereja, kita bahkan melihat banyak hamba Tuhan, dan banyak sekali akan majelis gereja maupun panatua dan sebagainya, jemaat juga. Mereka semua memikirkan survival point dari masa depan gereja. Tetapi saudara, justru kita seharusnya, bukan berarti kita tidak boleh memikirkan survival point, kita harus memikirkan survival point. Namun, ada hal yang juga kita harus belajar dari kitab suci, yaitu apa? Yaitu justru di dalam era pandemik ini, khususnya masa depan gereja, kita tidak boleh hanya berpikir sekedar survival point, tapi kita seharusnya juga belajar tentang sacrifice atau sacrificial point. Apa yang bisa kita korbankan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita perjuangkan, sacrificial point. Maka penekanan itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat saya tersentak, saudara, di mana kita seringkali hanya memikirkan how to survive, tapi justru
era pandemic, disruption yang terjadi di dalam konteks kehidupan kita, seharusnya membukakan kepada kita, yaitu bagaimana kita belajar sacrifice, bagaimana kita belajar berkorban, bagaimana kita belajar untuk memahami setiap konteks ini, dan kita mengambil langkah, kita mengambil decision, dan kita mengambil secara aktif sebuah action untuk bagaimana kita terjun di dalam perjuangan gereja, terjun di dalam perjuangan masa depan gereja, khususnya kita melihat era pandemik seperti ini. Maka kenapa ini perlu menjadi sebuah perenungan? Saudara, saya akan memakai contoh, yaitu adalah, saudara, di Turki itu ada satu kota namanya kota Ani. Di mana kota Ani itu adalah kota yang berada di perbatasan antara Armenia dengan Turki. Nah, saudara, kenapa saya mau sharing ini? Rupanya di dalam sejarah kita melihat kota Ani adalah kota di mana waktu itu adalah wilayah Armenia. Jadi kota Ani yang berada di Turki sekarang itu dulunya adalah area dari Armenia. Di mana kalau saudara melihat di dalam sejarah, negara modern pertama yang memproklamasikan bahwa negara ini adalah negara Kristen, ya, negara modern pertama yang berani untuk mengatakan bahwa kami adalah negara Kristen, itu adalah negara yang namanya Armenia. Nah, dulu ya kita melihat kota Ani yang sekarang ada di Turki itu adalah wilayah Armenia. Nah, di kota Ani itu, hanya di kota Ani ada 2.300 gereja di situ. Di mana kota Ani terkenal dengan 2.300 gereja, di mana 2.300 gereja itu adalah gereja yang memiliki arsitektur yang luar biasa bagus, luar biasa keren, luar biasa indah, luar biasa agung. 2.300 gereja hanya di satu kota yang namanya kota Ani. Nah, kota Ani bukan kota besar, saudara, tapi kota, bayangkan, kota kecil, tetapi justru kita melihat banyak sekali akan orang Kristen di sana, bahkan gereja ada 2.300. Namun, saudara, waktu kita melihat kota Ani memiliki 2.300 gereja, akhirnya kita melihat di dalam perkembangan zaman, melalui peperangan antara orang Turki dengan orang Armenia, lalu juga kita melihat peperangan saudara yang terjadi di Turki, tentara Turki dengan tentara yang lain. Akhirnya kita melihat bagaimana fakta yang terjadi, kota Ani akhirnya menjadi ghost town. Akhirnya kota Ani menjadi kota hantu. Kenapa? Karena semua orang Kristen melarikan diri ke Armenia. Karena orang-orang Kristen semua tidak mau lagi tinggal di kota Ani karena mereka sangat takut dengan peperangan-peperangan yang ada. Dan mereka akhirnya meninggalkan gereja mereka meninggalkan rumah mereka meninggalkan akan kehidupan mereka di kota Ani. Mereka yang ada yang lari ke Armenia, ada mereka yang pergi ke ibu kota dari Turki dan sebagainya. Nah, saudara, dan singkat ceritanya adalah kota Ani akhirnya menjadi ghost town selama 3 abad. Bahkan sampai sekarang. Jadi 3 abad mereka justru menunjukkan bahwa kota Ani yang dulunya adalah 2.300 gereja yang begitu megah, akhirnya sekarang dikenal sebagai daerah teritorial militer dari Turki, di mana di sana justru banyak rudal-rudal yang siap-siap kalau misalnya terjadi peperangan baik antara Armenia dengan Turki ataupun dengan negara-negara yang lain. Nah, area itu sekarang di area militer. Nah, dan sekarang area militer yang ada di sana, saudara kalau lihat ke sana, saudara kalau mungkin bisa browsing di search engine saudara akan menemukan bagaimana kota Ani itu sekarang penuh dengan reruntuhan gereja yang pemandangannya indah luar biasa. Gerejanya walaupun juga sudah jadi reruntuhan, tapi secara fotografi masih kita bisa katakan memiliki keindahan arsitektur yang luar biasa. Tetapi saudara, waktu melihat fenomena itu, pertanyaannya adalah, gereja bisa berdiri
Bahkan sampai 2.300 gereja di situ. Bahkan kita melihat orang Kristen, mereka bisa memiliki akan kemapanan untuk membangun gereja. Mereka punya kemapanan untuk mendirikan gereja. Mereka punya kemapanan untuk membangun persekutuan. Mereka punya kemapanan. Tetapi kenapa, saudara? Justru akhirnya kota Ani yang penuh dengan gereja yang begitu besar, begitu banyaknya, dan begitu indahnya, agungnya, dan elegan luar biasa. Tapi akhirnya kita melihat di dalam sejarah justru gereja punah. Gereja hancur. Orang Kristen tersebar, dan akhirnya tidak ada satupun orang Kristen berada di situ. Kalaupun ada beberapa saja, tidak sampai 10. Atau seingat saya ada 6 atau 7 gereja yang ada di sana. Tetapi di luar itu, ribuan gereja sudah menjadi sebuah reruntuhan. Nah, sudah pertanyaan kita adalah, what happened with the Ani City? Ada apa dengan orang Kristen yang tinggal di sana? What happened? Apa yang terjadi? Sudah, kalau kita akhirnya melihat bagaimana mereka di sana sebagai orang Kristen, tapi mereka semua hanya memikirkan survival point, tapi mereka semua tidak mau punya jiwa sacrifice. Mereka orang Kristen eksis di sana. Mereka memikirkan how to survive. Tapi waktu melihat ada peperangan, lalu melihat adanya sebuah perang saudara, akhirnya mereka juga menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi di kota Ani sendiri. Akhirnya kita melihat orang Kristen tinggal di sana, gereja dirintis di sana, persekutuan ada di sana. Mereka memikirkan how to survive, tapi mereka tidak punya jiwa how to sacrifice. Saudara, ini menjadi satu gambaran bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, dan khususnya saudara Peri Hong Kong. Saudara, kita mengalami era pandemik seperti ini, mungkin kita juga harus memikirkan tentang survival point. Kita pasti memikirkan how to survive. Tapi juga perlu kita belajar, khususnya dari setiap apa yang terjadi di dalam peradaban dunia ini, khususnya dalam sejarah gereja. Bagaimana kita juga perlu belajar apa yang kita harus belajar berkorban. Apa yang perlu menjadi satu pergumulan sacrificial untuk kita sama-sama bisa kerjakan di era pandemik ini. Nah, saudara, dengan kita mulai punya pemikiran seperti itu, maka kita akan tahu bahwa apa? Di era pandemik yang penuh dengan disruptive condition pun, kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang dapat kita kerjakan bersama. Saudara, di dalam tahun lalu saya punya kesempatan mampir di satu kota, yaitu namanya kota Manado. Saya mampir di kota Manado, lalu saya mengunjungi satu kota kecil namanya Tomohon dan sebagainya. Nah, saudara, di dalam perjalanan saya tinggal di Manado selama beberapa hari, mungkin ada 5 hari ya. Saya 5 hari ada di Manado dan juga ada di Tomohon di situ. Saudara, selama saya menjalani perjalanan saya melihat gereja ada di mana-mana. Kalau di Jakarta atau di Surabaya, saya justru banyak lihat masjid ada di mana-mana. Tapi justru saya waktu di Manado, waktu di Tomohon, yang saya lihat adalah gereja ada di mana-mana. Nah, saudara, perenungan saya akhirnya lihat, wah, Manado mirip sekali dengan kota Ani, di mana-mana ada gereja. Bahkan mungkin lebih banyak dari kota Ani. Kota Ani ada 2.300. Saya tanya kepada jemaat yang ada di Manado, ada berapa gereja yang ada di kota Manado? Saudara, jawabannya adalah puluhan ribu. Saudara, bahkan kita mengatakan bahwa gereja yang ada di kota Ani itu tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di Manado. Saudara, di Manado gerejanya besar-besar, nggak ada gereja kecil, saudara. Semua gereja besar-besar, semua dibangun dengan megah, elegan, dan sebagainya. Kalau kita melihat gereja di ruko dan sebagainya, itu fenomena di kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Tapi di Manado itu mereka semua lahan gerejanya banyak luar biasa. Dan semua dibangun dengan sangat-sangat indah. Saudara, waktu melihat fenomena itu saya terpikir dengan apa yang ada di kota Ani. Mereka bertahan hanya di dalam beberapa abad saja. Setelah itu mereka hancur dan menjadi ghost town.
Dan saya langsung merenungkan Manado mungkin hari ini begitu indah dengan gereja-gereja yang begitu megah, elegan dan sebagainya. Tapi akan bertahan berapa abad? Akan bertahan berapa lama? Nah, saudara, mungkinkah kota Manado, Tomohon, yang penuh dengan begitu banyak gereja-gereja, akhirnya menjadi seperti yang terjadi di kota Ani, dan kelak gereja akan menjadi ghost town? Saudara, maka ini satu perenungan yang perlu kita sama-sama pikirkan. Ada apa yang terjadi? Apakah ini unsur politik? Apakah ini adalah unsur masyarakat? Atau ini adalah unsur personal? Apakah ini adalah unsur kerohanian? Dan sebagainya. Saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu adalah bersumber pada sumber teologi. Segala masalah juga adalah bersumber dari problem teologis. Maka manusia kenapa jatuh dalam dosa? Karena manusia jatuh di dalam problem teologis. Itu mereka berani melawan Allah. Itu problem teologis. Mereka berani berbuat dosa. Itu problem teologis. Dan mereka melakukan tindakan yang menjauhi Allah. Itu tindakan teologis. Maka saudara, segala sesuatu yang terjadi, semua gara-gara unsur teologis yang sudah tidak dijalankan dengan benar oleh manusia, khususnya sejak manusia dicipta oleh Tuhan Allah, tetapi akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Maka hari ini saya akan ajak saudara, pertama kita buka satu ayat, yaitu dalam Yesaya pasal 6. Saudara, saya suka membahas Yesaya pasal 6 sebagai satu theology of worship. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara melihat bagaimana melalui theology of worship yang ada dalam Yesaya pasal 6, justru menunjukkan kepada kita hari ini krisis apa yang terjadi, khususnya di dalam kehidupan kita secara pandemik. Khususnya dalam konteks masa depan gereja di era pandemik dan di dalam era disruption, dengan gangguan atau dengan begitu banyak inovasi yang seakan-akan mau tidak mau kita harus ikut, tetapi satu sisi yang lain kita punya karakter bisa krisis dan sebagainya. Maka gimana kita bisa menemukan dari kitab suci what's wrong dengan masa depan gereja di era pandemik dengan inovasi yang ada. Saudara, mari kita membuka di dalam Yesaya pasal 6. Mungkin saya minta untuk Karis bisa tolong bacakan. Bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Apakah memungkinkan Karis untuk bacakan Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8? Saya baca semua kok. Ya, 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, dan diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, thank you. Saudara, dari pembacaan kita ini, Yesaya mendapatkan panggilan Tuhan, khusus dalam satu konteks, yaitu Raja Uzia adalah raja yang sangat berhasil di zaman itu, dan raja yang sangat-sangat populer, bahkan raja yang memiliki keberhasilan di dalam pemerintahannya. Tetapi justru waktu dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, berarti menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya orang di dalam pemerintahan, sehebat-hebatnya raja maupun presiden atau perdana menteri, maka mereka pasti akan koid, mereka pasti akan mati, mereka pasti akan
berada di dalam satu posisi di mana mereka tidak akan hidup lagi. Maka dalam posisi hidupnya manusia terbatas. Dikatakan apa? Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Menggambarkan bagaimana Tuhan justru haruslah menjadi satu eksistensi yang kita terus ingat bahwa apa? Tuhan adalah kekal. Siapapun presiden, siapapun kerajaan, siapapun Perdana Menteri yang kita anggap sebagai orang yang paling sukses di dalam memimpin pemerintahan, kita melihat bagaimana mereka suatu kelak akan turun. Tapi justru kita melihat di dalam kitab suci, Tuhan tetap ada di tahtanya. Tuhan ada di singgasananya. Dan Tuhan duduk di atas tahtanya, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, saudara, di sini kita bicara tentang transendensi Tuhan, Tuhan yang ada di sana. Dan kita juga bicara tentang imanensi Tuhan, itu Tuhan sebenarnya ada bersama-sama dengan kita. Dikatakan bahwa dia duduk di atas tahtanya, dan dikatakan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi dia ada di sana, tapi dia juga ada di sini. Nah, ada unsur transendensi, ada unsur imanensi. Nah, saudara, yang terjadi ada di era pandemi, kita hari ini ibadah, kita hari ini secara virtual, kita hari ini secara online. Saudara, kita sejujurnya kita harus untuk mengintrospeksi diri. Waktu kita ibadah secara virtual, atau kita waktu menggunakan teknologi virtual di dalam pemuritan, persekutuan, pembinaan, bahkan waktu ibadah, mau tidak mau kita harus bertanya, apakah kita waktu beribadah melalui virtual ini, kita menangkap kehadiran Allah? Kita tidak melihat bagaimana Tuhan ada di tahtanya, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara, kalau kita melihat, itulah kenapa orang-orang Katolik mereka datang ke katedral, di mana mereka percaya bahwa di gereja Tuhan bersemayam di situ. Maka mereka kenapa desain gereja dengan begitu misterius, dengan gedung yang dengan dekorasi maupun dengan arsitektur yang begitu agung dan begitu memiliki sebuah hal yang sangat-sangat elegan, sehingga waktu masuk gereja aja kita tidak berani untuk mengeluarkan suara. Kita waktu mengeluarkan suara lebih keras saja, saudara langsung disemprit, saudara langsung disuruh diam. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa apa? Tuhan ada di sini. Maka kita harus menjaga kesucian, kita harus menjaga tingkah laku, kita harus menjaga etika kita dan sebagainya. Kenapa, saudara? Karena unsur transendensi dan imanensi itu menjadi sesuatu yang ditekankan. Nah, orang-orang Katolik sangat menekankan transendensi, tapi mereka kurang menekankan imanensi. Kenapa? Tuhan ada di sini, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukan cuma di dalam rumah Tuhan, tetapi juga di luar rumah Tuhan. Nah, saudara, mau tidak mau kita harus jujur bahwa virtual worship adalah sesuatu yang membawa kita kadang-kadang mengalami krisis, khususnya bagaimana kita mempercayai God as transcendence God and God as immanence God. Saudara, kalau jujur kita tanya kepada orang-orang yang mengikuti virtual worship, banyak waktu kita tanya, waktu kamu ikut kebaktian, jujur, melalui virtual, dari rumah, apakah kamu pakai baju rapi seperti kamu pergi ke gereja? Jawabannya tidak. Saya pakai daster ikut ke gereja. Saya ikut virtual worship, saya ikut online streaming, saya pakai daster, saya pakai celana pendek. Saya bahkan mengikuti persekutuan atau mengikuti kebaktian dengan saya makan. Karena saya bisa untuk multitasking. Dengan saya nonton ibadah sekaligus saya makan, dengan sekaligus saya melakukan tindakan-tindakan saya secara bebas, toh orang tidak lihat saya dan sebagainya. Saudara, ini adalah sebuah krisis. Saudara, ini adalah sesuatu yang kita mau tidak mau harus introspeksi. Kita meskipun secara online streaming, tapi kita harus melihat transendensi Tuhan dan imanensi Tuhan harus menjadi unsur di dalam ibadah kita. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, do you care about this? Maka kita peduli dengan krisis ini. Kalau kita ibadah sudah seperti kita sama-sama seperti nonton Netflix, itu adalah sesuatu yang krisis, saudara. Maka ini perlu sebuah
self-discipline, saudara. Kita perlu punya self-discipline, yaitu bagaimana masa depan gereja di era pandemik, mau tidak mau, butuh self-discipline. Bagaimana waktu saya beribadah secara online, apakah saya memiliki akan satu unsur memahami Tuhan as the transcendence God and the immanence God, atau justru saya sudah tidak peduli dengan hal seperti itu? Di dalam teologi of worship, Tuhan adalah pusat dari ibadah. Dan waktu kita beribadah dan kita tidak berpusat kepada Allah di dalam seluruh totalitas hidup saudara dan saya, kita sudah bersalah di hadapan Tuhan. Maka banyak orang mengatakan Tuhan cuma akan lihat hatinya, nggak lihat akan pakaian kita. Saudara, ini saja sudah statement yang salah, saudara. Kenapa? Betul, Tuhan melihat hati. Tapi hati pun terpancar dari apa yang ada pada diri kita. Hati pun terpancar dari apa kelakuan kita. Hati pun terpancar dari apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, dan apa yang menjadi kehidupan etika kita. Jadi, saudara, kita melihat justru di sini the transcendence God and the immanence God harus tetap ada pada tempatnya, meskipun kita berada dalam virtual worship atau dalam online streaming di dalam ibadah. Nah, saudara, tapi yang menjadi problemnya adalah krisis di dalam kita melihat Tuhan sebagai the transcendence God dan krisis sebagai the immanence God. Itulah yang terjadi di dalam gereja di era pandemik ini. Maka saudara, mau tidak mau kita harus dengan jiwa introspeksi untuk belajar bukan cuma memikirkan survival point, tapi kita harus belajar untuk bagaimana sacrifice. Dan salah satunya adalah kita sacrifice, belajar berkorban, yaitu apa? Kita mungkin menganggap bahwa berpakaian rapi waktu ibadah atau dengan kita menjaga kekusukan hati waktu kita beribadah, sesuatu yang kita mungkin katakan, toh itu saya tetap survive kok. Dengan tidak pakai baju rapi pun saya juga tetap survive kok. Yes, you tetap survive. Lu pakai daster pun ikut ibadah juga survive. Tetapi saudara, kalau kita tidak punya jiwa sacrificial point, maka saudara, mentalitas gereja sudah dimulai dari sebuah krisis yang tidak dengan self-discipline untuk mendidiknya. Maka nasib kita akan seperti kota Ani yang akan menjadi ghost town, di mana orang Kristennya melarikan diri, dan akhirnya melarikan diri, dan akhirnya kita melihat mereka tidak menjadi berkat di kota Ani itu sendiri. Sudah krisis transcendence dan juga krisis immanence dari Tuhan, maksudnya di dalam konsep itulah yang perlu kita sama-sama kritisi bersama. Ketiga, yaitu adalah waktu kita melihat malaikat mengatakan, berseru satu dengan yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tetapi kita langsung saja, saya lompat ayat 5. Lalu kataku, yaitu adalah Yesaya, mengatakan, cilakalah aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan ketiga, ini adalah krisis di dalam apa? Kesadaran diri tidak layak. Saya tidak tahu waktu saudara mengikuti online streaming, saudara mengikuti ibadah secara online dan sebagainya. Saudara, itulah kenapa kita percaya bahwa online streaming itu just temporary. Justru kita melihat physical worship itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan karena itu adalah yang Tuhan tuntut. Tapi kita melihat era pandemik, kita ada masanya kita tidak bisa secara offline. Akhirnya kita harus secara online. Satu sisi kita percaya online streaming dipakai Tuhan. Tapi kita juga percaya bahwa ini pun cuma sekedar sebuah temporary way saja. Tapi paling tidak yang ketiga yaitu apa? Yaitu kesadaran diri tidak layak. Apakah ini ada di dalam ibadah kita waktu kita mengikuti secara online? Kita seringkali tergoda dengan multitasking, di mana di saat kita mengikuti seperti ini pun tangan kita juga masih bisa melakukan banyak hal. Kita masih bisa untuk mengerjakan PR di saat kita ikut
persekutuan, atau kita ibadah dengan kita sekaligus kita melihat berita dan sebagainya. Itu sesuatu attitude yang kita harus jujur berkata bahwa apa? Itukah attitude yang benar? Saudara, kesadaran diri tidak layak seharusnya membuat kita untuk pay attention terhadap apa yang sepatutnya ada di dalam worship itu sendiri. Maka seharusnya fokus worship kita tidak boleh berada di dalam satu multitasking life, tetapi justru kita harus konsentrik. Kita harusnya adalah fokus kepada apa? Kepada Tuhan. Meskipun melalui online streaming sekalipun, fokus kita haruslah berpusat kepada Kristus. Nah, problemnya adalah kita seringkali kehilangan kata cilakalah aku binasa, aku seorang najis bibir dan aku berada dalam bangsa najis bibir. Kita tahu ini adalah satu kesadaran diri tidak layaknya Yesaya sebagai seorang worshiper. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikuti online streaming pun, kita harus juga tahu bahwa keadaan ini bisa membawa gangguan, keadaan pandemik ini bisa memberikan disruption, khususnya kita tidak lagi punya kesadaran diri yang tidak layak di dalam online streaming atau melalui ibadah kita secara virtual. Belum lagi kita melihat ada satu kata itu, mataku melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Di mana ayat 7, di mana kita melihat malaikat menaruhkan akan bara di atas mulutnya Yesaya, lalu dikatakan, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Jadi kita kalau bisa bikin satu rangkuman, yaitu adalah kebutuhan hidup untuk dikuduskan, kebutuhan hidup untuk dikoreksi, kehidupan hidup untuk bagaimana kita diampuni dosanya dan kita kesalahannya dihapus. Kebutuhan hidup untuk di-renew ulang atau dipertobatkan oleh Tuhan. Sudah menjadi sesuatu yang crisis. Sehingga akhirnya kita ikut ibadah online streaming, kita ikut khotbah online dan sebagainya. Akhirnya kita tidak ada satu kebutuhan hidup untuk ingin dikuduskan, ingin dikonsentrikkan atau ingin untuk secara totalitas kehidupan kita disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kita justru kebutuhan hidup kita ya sekedar ya mungkin secara cognitively kita terima, atau juga secara educational konten kita terima, tapi kita tidak ada satu kebutuhan untuk Tuhan. Saya mau dikuduskan melalui khotbah hari ini. Saya mau belajar untuk saya tidak melakukan ini. Tapi saya mau belajar melakukan ini. Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Jiwa reflektif, jiwa kontemplasi sudah hilang di dalam era online streaming atau di dalam era pandemik ini. Kita melihat jiwa kontemplasi, jiwa untuk introspeksi, untuk dikuduskan more and more holy di dalam kehidupan kita sudah tidak menjadi sesuatu yang sensitif lagi. Sehingga krisis itu terjadi. Apalagi kita melihat di dalam ayat berikutnya, siapakah yang kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Menjadi utusan Tuhan, menjadi seorang messenger of God. Apalagi saudara, kalau sudah nggak punya jiwa reflektif, nggak punya jiwa untuk mengintrospeksi diri, maka mengikuti segala sesuatunya tanpa mengenal Tuhan dengan benar dan tidak mengenal diri dengan benar, maka bagaimana mungkin saudara berkata saya adalah orang yang diutus oleh Tuhan, atau bahkan mengatakan saya adalah utusan Tuhan. Saudara, kita melihat hari ini, kenapa kita lihat khususnya Gereja Reform Injil Indonesia dengan tetap masif untuk melakukan satu pembinaan kepada anak-anak, pembinaan kepada remaja, pembinaan kepada pemuda, pembinaan kepada jemaat dan sebagainya. Kenapa kita melihat energi itu terus-menerus dikobarkan? Adalah karena kita harus tahu bahwa utusan Allah tidak boleh berhenti. Tuhan di dalam era pandemik pun, Tuhan mengutus orang-orang yang sudah dipilihnya. Tetapi jika kita tidak berada di dalam rencana Tuhan, di dalam bagian rencana Tuhan untuk memanggil mereka, bagaimana mungkin kita bisa melihat utusan-utusan Allah itu datang?
Jadi saudara, inilah krisis yang kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 6. Krisis transendensi Allah, krisis imanensi Allah, krisis kesadaran diri tidak layak, kesadaran akan kebutuhan hidup disucikan, dikuduskan, dan mengalami akan transformasi Injil, dan juga krisis untuk menjadi utusan Allah. Nah, saudara, inilah yang saya sharingkan kepada saudara sekalian untuk melihat inilah yang kita mau tidak mau, kita perlu jujur untuk melihat krisis terjadi di era pandemik ini. Bahkan di dalam online streaming maupun juga di dalam ibadah online maupun juga di dalam persekutuan dan sebagainya. Saudara, maka saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana apa yang perlu kita sama-sama mohon kepada Tuhan, khusus di era pandemik ini. Apa yang perlu kita mohon kepada Tuhan, khususnya di dalam era disruption di dalam kehidupan kita. Kita tahu krisis terjadi, tetapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang tetap harus kita perjuangkan? Apa yang tetap harus kita hidupi? Maka saudara, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47, kita mungkin tidak baca semua. Kenapa? Karena ini ayat mungkin sudah pernah kita bahas. Dan juga kedua adalah ayat ini adalah satu ayat di mana mengajarkan tentang cara jemaat pertama-tama hidup. Dan saya kira ini perlu terus menjadi satu hal yang kita ingat. Yaitu apa? Pertama, yaitu jemaat mula-mula melakukan apa? Pertama, bertekun di dalam pengajaran Rasul. Saudara, bertekun di dalam pengajaran Rasul berarti tetap untuk belajar firman Tuhan. Tetap dengan sebuah antusias untuk belajar firman Tuhan. Tapi bukan sekedar tekun saja. Kalau kita melihat kata bertekun, di dalam bahasa Inggris lebih tepat adalah memakai kata devoted. Devoted berarti apa, saudara? Bukan cuma sekedar bertekun, tapi dia with commitment, dengan segala komitmen, dengan segala apa yang dia percaya, dia lakukan, dan itu dia dedikasikan untuk apa? Belajar firman. Maka dia menseriusi kehidupan konten rohani. Menseriusi diri untuk menangkap apa yang ada di dalam konten-konten kitab suci. Message yang ada di balik setiap passage yang ada. Dan kedua dikatakan bertekun di dalam persekutuan. Nah, kata bertekun di sini pun adalah devoted, yaitu waktu bersekutu, waktu berada dalam sebuah persekutuan, mereka bukan hari ini pergi, hari ini nggak pergi, hari ini ada, hari ini nggak ada, dan mengatakan bahwa hari ini pergi dengan satu harapan, yaitu saya mau beribadah, tetapi minggu depannya saya lagi nggak mood untuk ibadah, akhirnya kita meng-cancel ibadah dan sebagainya. No, devoted untuk bersekutu, yaitu adalah devoted untuk terus-menerus mengisi akan apa yang ada di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menikmati anugerah Tuhan bukan sendiri, tapi bersama-sama. Bahkan juga ketika berkumpul untuk beribadah, perlu kita membangun sebuah ibadah, worship, yaitu adalah baik secara fisikal maupun secara online sekalipun. Kita melihat bagaimana ibadah harus menjadi utama. Karena ibadah bicara tentang Tuhan. Tentu saja berkumpul beribadah adalah penting, baik secara fisik tentunya, tapi juga secara online kita melihat secara kondisi. Tetapi sudah selain itu, kita juga melihat jemaat mula-mula selain bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, berkumpul di dalam beribadah, mereka juga melayani bersama-sama. Mereka juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan mereka memberitakan Injil, dan mereka memberitakan firman. Saudara, penutup adalah kita melihat hari ini, khususnya di gereja di China, kita melihat, ya, China mengalami begitu banyak satu permasalahan. Khususnya ibadah mereka adalah ibadah yang secara legalitas itu problem. Kenapa? Karena mereka tidak diizinkan untuk bergereja secara bebas. Hari ini kalau sudah dibaca di dalam berita, di Shenzhen ada Shenzhen Reformed Church, di mana akhirnya kita melihat mereka tidak tahan dengan apa yang ada di dalam kondisi di China, khususnya menekan orang-orang bergereja, menekan orang-orang beribadah.
Dan saudara, saya kemarin melihat berita bagaimana Shenzhen Reformed Church akhirnya bersama dengan jemaat dan mereka semua pergi meninggalkan China. Saudara coba bayangkan, satu gereja akhirnya pergi ke satu tempat namanya Jeju Island atau Pulau Jeju yang ada di South Korea. Dan mereka di sana tinggal di sana dan mereka beribadah dengan bebas di sana dan mereka menikmati kehidupan ibadah bersama-sama di sana. Saudara bisa bayangkan, berarti beribadah di China sendiri itu tertekan luar biasa. Mereka sangat tidak kuat untuk menghidupi sebuah kehidupan ibadah yang berada di dalam pressure dari pemerintah. Dan akhirnya mereka lakukan Shenzhen Reformed Church. Akhirnya mereka pergi ke Jeju Island, mereka tinggal di sana, bahkan kita bisa mungkin pakai istilah migrasi ke sana, dan mereka beribadah di sana demi sebuah kebebasan beribadah. Saudara, ini sesuatu yang besar luar biasa, satu tindakan yang nekat luar biasa. Nah, saudara, saya akan tutup dengan satu hal. Inilah sebuah disruption yang tidak menyamankan kita. Namun saudara, kita harus belajar, yaitu apa? Tetap bertekun dalam pengajaran, tetap bertekun di dalam persekutuan, tetap beribadah, tetap melayani sesama, tetap memberitakan Injil. Dengan kita kuat di dalam Tuhan untuk kekeluargaan bersama, kita kuat bersama di dalam kebenaran, dan juga kita kuat bersama di dalam sama-sama menderita bersama. Menghadapi penderitaan bersama-sama, menghadapi setiap disruption bersama-sama, khususnya bukan dengan kita meninggalkan konten, tetapi justru bagaimana kita menghidupi konten rohani di dalam era disrupsi ini, dan bagaimana kita belajar step by step, khususnya waktu kita melihat kehidupan yang seperti ini, bagaimana kita bisa punya sebuah attitude yang benar, bukan di dalam krisis, tapi justru kita kuat di dalam iman menghadapi setiap krisis yang ada. Maka sharing saya hari ini adalah satu sharing untuk mengajak kita untuk melihat bagaimana kita perlu punya kewaspadaan sama-sama di dalam online streaming maupun juga dalam online worship dan sebagainya, maupun online fellowship sama-sama. Kita sama-sama minta kepada Tuhan supaya spiritualitas kita dapat senantiasa sensitif untuk bagaimana kita mau bertumbuh, kita mau diubah, kita mau dikoreksi, kita mau hidup lebih benar, kita mau hidup lebih suci, kita mau hidup lebih berkenan di dalam Tuhan. Itulah sharing yang hari ini saya sharingkan, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan mengetuk kita untuk kita sadar bahwa kita, kalau bukan kita yang sama-sama bertobat dan kita sama-sama membangun attitude yang benar, siapa lagi yang harus mengerjakannya? Kiranya Tuhan berbicara kepada kita melalui sharing pada hari ini. Amin. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa, minta Bapak Budi untuk bisa berdoa untuk respon renungan pada hari ini. Silakan untuk Bapak Budi untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur terus setiap anugerah Tuhan, kami masih boleh memiliki kebebasan di dalam kami bersekutu, Tuhan yang boleh menyertai kami semua, Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh mengingat, di satu sisi kami boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, anugerah yang Tuhan yang begitu limpah. Di satu sisi yang lain kami juga boleh mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan, kami adalah ciptaan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya setiap firman yang didengar boleh mengoreksi, boleh membangun, boleh menyertai, boleh memberikan penghiburan di dalam setiap hidup kami semua. Kami juga berdoa kiranya kami selalu mengingat Kristus sebagai contoh teladan di dalam hidup kami, untuk boleh kami hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang boleh menolong kami, boleh
semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami boleh rajin untuk di dalam kami beribadah, kami rajin untuk bersekutu, kami juga boleh rajin untuk berdoa, kami rajin untuk merenungkan firman Tuhan, kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan juga, boleh hati kami juga boleh dekat dengan Tuhan, dan tangan kami juga boleh bersih di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah berikan kami kekuatan, sehingga kami boleh mengerjakan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, saudara sekalian,